Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Selamat datang di The Series of Online Sharing kedua. Topik pada pagi hari ini adalah menjadi perawat skala internasional, kenapa tidak? Sebelumnya, perkenalkan saya Tias, selaku MC pada pagi hari ini. Baik, sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, alangkah lebih baik apabila kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan, saya persilahkan. Tiada kata cukup dalam berdoa. Tanpa menunggu lebih lama lagi, moderator yang akan memandu jalannya talkshow pada pagi hari ini adalah Krisna dari Kadif Hublu Himika FKKMK. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih, Tias. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Krisna. Oke. Selamat pagi, teman-teman semua. Apa kabarnya? Semoga di pagi hari Minggu ini tetap tercurahkan semangat yang luar biasa gitu ya. Oke. Tema SOS kita hashtag 2 kali ini menjadi perawat skala internasional, why not gitu. Nah, ini kita sudah bergabung bersama narasumber yang sangat luar biasa yang telah berkelana di belahan benua kayak gitu. Sebelumnya kita mungkin mau cek suaranya untuk narasumbernya, kita sapa dulu deh narasumbernya. Selamat pagi, Nurse Kadek. Belum di-unmute, Kak. Hai, selamat pagi. Pagi, apa kabar, Kak? Baik. Baik, oke. Yang kedua kita sapa Nurse Yeni. Bener, Nurse Yeni. Selamat pagi, Nurse Yeni. Halo, pagi. Pagi, oke. Dan yang terakhir kita sapa Nurse Martina. Selamat pagi, Nurse. Halo, pagi. Pagi, oke. Jadi untuk rundown yang pertama ada narasumber sesi 1 oleh Nurse Yeni, yang kedua narasumber langsung dari Nurse Kade, dan yang ketiga Nurse Martina, dan sesi selanjutnya adalah sesi pertanyaan. Jadi perhatian untuk teman-teman bisa buat pertanyaan nih, karena nanti ada 3 door prize yang menarik buat pemenang yang beruntung kayak gitu. Langsung saja tanpa lama-lama kita ke materi. Yang pertama, kepada Nurse Yeni kami persilahkan. Ini bisa dimunculin slide-nya. TV-nya oke. Oke, yang pertama saya bacain dulu kurikulum vitae Nurse Yeni. Nama Yeni Tangkilayu, sarjana keperawatan nurse. Emailnya itu tertera, alamat tempat tanggal lahir Samarinda Januari 28 Januari 1991. Untuk pendidikannya tertera ya teman-teman. Terus work experience-nya menjadi sekarang senior nurse di International SOS. Kepada nurse ini, monggo untuk langsung ke materi. Slide-nya kok nggak mau keluar ya? Benar Kak. Ini share screen-nya di stop dulu, Pantia. Oke. Oke, halo, selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Sedang bisa berjumpa secara virtual di seminar The Series of Online Sharing Season 2 dengan topik menjadi perawat skala internasional, why not, kenapa tidak. Sebelumnya perkenalkan kembali nama saya, ke slide selanjutnya. Oke. Perkenalkan nama saya Yeni, saya sekarang bekerja di International SOS di site KPC sebagai senior nurse. Nanti akan saya jabarkan apa sih tugas dan tanggung jawab dari seorang senior nurse. Next.
Oke, sebelum saya sharing tentang pengalaman saya selama saya bekerja di International SOS, mungkin saya akan lebih memperkenalkan dulu International SOS ini apa sih? Karena pasti masih banyak yang belum familiar, atau mungkin ini baru pertama kalinya teman-teman atau adik-adik semua baru mendengar. Apakah International SOS ini adalah rumah sakit, klinik, atau bagaimana? Jadi saya akan sedikit menjabarkan dulu. Jadi International SOS ini adalah perusahaan kelas dunia, di mana perusahaan ini tuh menawarkan layanan bantuan kesehatan kepada perusahaan dan perorangan. Nah, di Indonesia sendiri, kliennya ini adalah yang beroperasi seperti di bidang mineral, pertambangan, konstruksi skala besar, keuangan, perbankan, asuransi, LSM, retail, bahkan pariwisata, serta perjalanan dan pariwisata. Sedangkan untuk anggotanya itu adalah mereka yang menerima tugas internasional serta keluarga dan karyawan lokal sendiri. Dan International SOS ini juga sudah tersebar lebih dari 1.000 lokasi pada 90 negara. Nah, di Indonesia sendiri ini telah mengelola lebih dari 55 site dan lokasi kerja yang mencakup hampir di seluruh kepulauan Indonesia. Dan perusahaan ini dia memberikan pelayanan kesehatan primer dan preventif di lokasi terpencil, di mana ada infrastruktur layanan kesehatan, tetapi dia kurang memadai. Dan International SOS ini juga terkenal sebagai pelopor dari evakuasi gawat darurat. Karena setiap tahun di Indonesia, International SOS ini udah menangani lebih dari 54.000 kasus dan juga melakukan lebih dari 250 evakuasi medis serta keamanannya. Jadi ada beberapa contohnya seperti selama kerusuhan sipil di tahun 98 di bulan Mei, itu International SOS itu sudah melakukan evakuasi yang aman bagi 4.000 orangnya. Terus juga ada beberapa pengalamannya dalam manajemen krisis yang luas, contohnya kemarin kayak pemboman Bali di 2 kali di tahun 2002 dan tahun 2005, kemudian ada pemboman Hotel Marriott di tahun 2003, kemudian pemboman Kedutaan Besar Australia di tahun 2004, serta banyak lagi pengalaman-pengalaman dari International SOS ini. Kemudian pada saat 4 tahun yang lalu, di tahun 2016, tepatnya di bulan Januari, pada saat serangan dan pemboman di Tamrin di Jakarta, International SOS ini juga telah melindungi lebih dari 2.100 anggotanya dengan potensi paparan dengan menggunakan International SOS Tracker. Nah, dari pengalaman inilah di klien di Indonesia itu telah menjadi 500.000 serta blue chip-nya dan di situ mereka mempercayai International SOS untuk mengelola manfaat pelayanan kesehatannya seperti rumah sakit, contohnya sekarang perusahaan Freeport itu mempunyai rumah sakit di mana rumah sakitnya dikelola langsung oleh International SOS, kemudian beberapa klinik-klinik dari perusahaan mempercayai International SOS yang melakukan mengelola pelayanan kesehatannya dan beberapa FAP. Dan International SOS sendiri ini juga mempunyai dua klinik yang terletak di Jakarta, yaitu yang di Cipeteh dan di Kuningan. Ya, bisa slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Bisa. Ya. Saya sekarang ditempatkan di site KPC, jadi salah satu perusahaan yang mempercayakan International SOS untuk mengelola pelayanan kesehatannya itu adalah PT KPC. Jadi PT KPC ini adalah perusahaan di mana dia bergerak di bidang pertambangan batu bara terletak di Sangatta, Kalimantan Timur. Nah, klinik PT KPC yang dikelola langsung oleh International SOS ini bertujuan untuk memberikan bantuan medis pada kecelakaan tambang dan juga pemeriksaan kesehatan kerja dan pekerja tambang dan pelayanan kesehatan bagi para keluarganya dan warga sekitar dalam kondisi darurat. Nah, di mana lokasi kliniknya ini merupakan yang terdekat dengan lokasi perumahan dan juga di daerah operasional tambang di site operasional di daerah tambang. Nah, di site KPC sendiri ini kita dipercayakan mengoperasikan 2 medical center, yaitu Swarga Bara Medical Center dan Tanjung Bara Medical Center beserta 2 FAP-nya.
Medical Center pertama adalah Swarga Barat, di mana Swarga Barat Medical Center ini dia medical center yang memiliki fasilitas yang lengkap seperti emergency room, kemudian ada rawat jalan dokter umum, terus ada MCCF. MCCF itu kalau sering kita sebutnya kayak KIA, Kesehatan Ibu dan Anak, kemudian ada dental, MCU, ruang observasi 1x24 jam, terus ada juga dilengkapi fisioterapi, lab, dan farmasi. Dan jumlah karyawannya pun juga jauh lebih banyak di situ. Sedangkan untuk Tanjung Bara Medical Center ini terletak di perumahan para petinggi KPC, contohnya kayak senior CEO, GM, dan dia juga terletak dekat dengan airport dan juga pelabuhan, bukan pelabuhan yang antar kota, tapi pelabuhan untuk membawa hasil-hasil dari batu bara. Dan dia di Tanjung Bara Medical Center ini hanya ada seperti emergency room dan ruang observasi dan central store. Dan yang berjaga juga itu hanya satu paramedik, satu driver, satu farmasi, dan satu dokter expert. Tapi sekarang dokter expertnya sudah pindah ke Freeport. Dan kalau malam itu yang bertugas hanyalah paramedik serta driver kalau shift malamnya. Dan kami juga punya FHP 2 FHP. FHP ini adalah first aid post. Dia bukan klinik tapi dia adalah pos untuk pertolongan pertama. Jadi yang pertama ada di Hatari. FHP Hatari ini dia lokasinya pas di tengah tambang. Jadi fungsinya adalah untuk merespon jika ada kecelakaan tambang atau ada emergency case. Terus yang satu lagi ada FHP di Lubuk Tutung. Fungsinya hampir sama kayak FHP Hatari, cuma jaraknya lebih jauh dibandingkan FHP yang satunya. Dia kurang lebih satu jam dari medical center. Dan kalau mau ke sana itu harus menggunakan speedboat. Dan perawat yang bertugas di sana hanya satu orang. Di shift pagi satu, shift malamnya satu. Dia kerjanya 24, dia hanya 2 shift gitu. Terus rutinitas yang sering ditemuin di klinik KPC sendiri, itu yang pertama adalah kami sering menemukan kasus gawat darurat. Nah, untuk menemui kasus gawat darurat ini bisa baik trauma ataupun non-trauma yang sering kami ketemui, baik melalui panggilan respon, ambulans call, ataupun juga langsung yang datang ke klinik. Nah, oleh karena itu, karena kita sering menemui kasus-kasus emergensi, perawat-perawat di site KPC itu sudah dilengkapi dengan training yaitu berupa ACLS, yaitu Advanced Cardiac Life Support, dan ITLS, International Trauma Life Support. Dan juga kami juga telah dilengkapi ruang gawat daruratnya itu dilengkapi dengan berbagai alat-alat medis canggih seperti kayak DVIP, AED, General Patient Monitor, terus ada suction portable. Kami juga dilengkapi dengan alat transport pasien seperti basket, spinal burst, scope stretcher, dan untuk sekelas klinik itu juga kami disediain WSD, water sterile drainase, di mana digunakan untuk chest drain yang dilengkapi dengan negatif vakum. Dan untuk melakukan penanganan awal dan stabilisasi juga dalam kondisi darurat medis maupun trauma, kami itu juga disiapkan seperti kayak dilengkapi dengan alat EKG dan penanda enzim jantung, serta juga dilengkapi oleh obat-obat trombolitik. Jadi pengalaman di klinik KPC itu emang lebih banyak terjun langsung ke emergency case-nya. Terus kami juga ada yang namanya istilah ambulance call atau respon. Jadi ketika kami sedang bekerja di klinik, telinga kami harus aware terhadap panggilan respon. Jadi di dalam klinik itu kami ada tersedia sebuah radio, di mana radionya itu berfungsi untuk menerima panggilan respon dari tambang ataupun dari kapal pengangkut dari batu bara itu sendiri. Nah, contohnya ketika dari tambang itu membutuhkan bantuan, mereka akan segera berteriak Mayday, Mayday. Dan yang pertama kali merespon itu bukanlah paramedik, bukan kami sebagai perawat atau yang dari klinik itu yang merespon pertama. Tapi yang wajib merespon panggilan Mayday, Mayday itu adalah seorang rescue. Jadi di sini kami juga selalu bekerja sama dengan rescue. Dan ketika rescue mencurigai ternyata terjadi ada kasus, mencurigai adanya korban, segeralah di situ dari rescue akan memanggil bantuan tenaga medik dan ambulan ke klinik.
ke klinik atau FAP. Jadi tergantung lokasinya di mana. Ketika terjadi lokasi kecelakaannya ada di dekat tambang dan itu lebih dekat direspon oleh FHP Hattari, mereka akan menghubungi segera perawat yang ada di FHP Hattari, dan FHP Hattari akan segera meneruskannya di Swarga Bara Medical Center. Begitu juga jika kejadiannya itu ada di pelabuhan atau di airport, ketika ada bantuan, mereka akan segera menghubunginya Tanjung Bara Medical Center, dan Tanjung Bara Medical Center akan segera menghubungi Swarga Bara Medical Center. Nah, ketika kita mendapat menerima panggilan ambulans call, dengan segera perawat yang menerima panggilan itu akan segera mencatat jam yang di emergensi, kemudian mereka akan menanyakan siapa pelapornya beserta base number-nya dan apa yang sedang terjadi, kemudian berapa jumlah korbannya dan lokasinya di mana. Itu hal yang terpenting yang harus kami catat, karena ketika sedang diinterogasi kami mempunyai bukti-bukti yang ada. Kemudian untuk merespon di tambang juga PPE yang harus dibawa itu adalah seperti kayak rompi, helm, terus kemudian pakai safety boot, dan juga rompi yang reflektor cahaya. Dan barang-barang yang harus kita bawa, yang selalu kita bawa adalah seperti responder bag, kemudian AED, LSP, dan BVM. Dan itu adalah barang-barang yang wajib harus dibawa pada saat kita merespon panggilan. Dan ketika kita sampai di lokasi kejadian, yang pertama kita cari adalah rescue, atau kita akan mencari siapa scene commander-nya atau yang bertanggung jawab di situ, untuk memastikan bahwa keadaan sudah aman dan perawat boleh maju untuk menangani pasien itu. Dan ambulans call itu tidak hanya terjadi di tambang, tapi ambulans call juga akan terjadi di rumah warga. Jadi contohnya, ada seorang suami di mana suaminya ini kena serangan jantung. Disitulah ada salah satu keluarga yang akan menghubungi segera klinik, dan kami akan juga segera merespon ke rumah di mana ada panggilan ambulans call itu. Dan siapa yang harus berangkat ketika ada panggilan ambulans call? Jadi minimal yang berangkat harus adalah 2 orang. Jika kejadiannya di tambang, yang berangkat biasanya adalah 2 paramedik laki, 2 perawat laki. Dan itulah alasan kenapa di internasional SOS ini mayoritas kebanyakan perawatnya adalah laki-laki, adalah karena untuk dipersiapkan pada saat merespon di tambang. Dan yang ditunjuk, yang berangkat adalah mereka yang ditunjuk langsung oleh head nurse-nya atau senior nurse-nya. Tetapi ketika kejadiannya ini di luar dari jam kerja, atau kejadiannya malam di saat tidak ada head nurse atau senior nurse, yang menunjuk adalah mereka yang menjadi in charge shift. Gitu. Kemudian kalau di kejadian di rumah, itu boleh yang berangkat perawat cewek itu juga boleh berangkat. Yang penting adalah minimal 2 orang. Dan di lapangan atau di rumah lokasi kejadian itu segera perawat harus melakukan segera tindakan. Setidaknya adalah BTCLS-nya, basic-nya. Kemudian ketika sudah stabil akan dilakukan ditransportasi ke medical center-nya. Kemudian selain ambulans call, kita juga rutinitas yang sering terjadi adalah accident on duty atau kecelakaan tambang. Dan kalau seandainya kecelakaannya itu terjadi pada saat sang operator atau sang korban itu karena membawa alat, itu kita wajib yang namanya mengecek apakah kecelakaan itu disebabkan karena fatigue atau kecelakaan yang disebabkan karena konsumsi obat-obat terlarang. Nah, itu di klinik ini disiapin juga seperti alat alkotes. Jadi sebuah perawat wajib bisa mengoperasikan seperti alat alkotes, mampu memeriksa urin drug test beserta saliva test. Ini menggunakan drugger semua. Di bulan Januari kemarin itu ada kasus di mana seorang supervisor dari salah satu perusahaan kontraktor itu terjadi ditimbun oleh material batu bara. Nah, itu yang sampai 5 hari jenazahnya baru ditemukan karena alat-alat berat yang masuk ke dalam melakukan penggalian itu sangat susah banget karena material batu bara itu yang bergerak, dan di situ peran paramedik adalah mendampingi dari rescue. Jadi ketika ada kecelakaan seperti itu, rescue akan datang beserta dengan paramedik. Jadi
disinilah terlibatnya antara rescue dan paramedik. Jadi kita harus tahu apa sih tugasnya dari rescue ini. Jadi rescue itu adalah fungsinya mereka yang merespon di awal, mereka yang mengamankan situasi, kemudian ketika sudah aman, disitulah perawat yang akan maju. Gitu. Kemudian setelah rutinitas lagi yang sering kami lakukan di site ini adalah medivac atau medical evakuasi atau evakuasi medis, atau kalau kerja di rumah sakit mengenalnya istilahnya rujukan. Nah, karena klinik kami ini adalah bukan klinik rawat inap, tapi klinik rawat jalan, jadi kami maksimal yang diobservasi itu maksimal hanya 1 kali 24 jam. Dan itu pun hanya beberapa kasus yang kami tahan sampai 1 kali 24 jam. Kita jarang yang namanya lebih dari 24 jam gitu, atau yang sampai 24 jam aja itu sangat jarang kita tahan di klinik. Jadi beberapa case kalau seandainya kasusnya itu harus membutuhkan fasilitas yang lebih memadai lagi atau dokter spesialis, itu kita langsung yang namanya melakukan evakuasi. Nah, evakuasi sendiri biasanya kita lakukan di rumah sakit lokal atau di rumah sakit di luar dari Sangatta. Nah, kalau rumah sakit lokalnya itu kita seperti biasa, seperti rujukan pada rumah sakit umumnya, yaitu langsung merujuk, langsung berkomunikasi dengan dokter jaga di UGD, kemudian kita langsung membawa pasien tersebut. Nah, bedanya kalau Yeni, ya? Waktu tinggal 4 menit lagi. Oh, cepat ya. Oke. Yeah. Sedangkan kalau di rumah sakit luar Sangatta itu kita biasanya kita akan menghubungin asisten center yang di Jakarta, asisten center di Jakarta yang akan mengurusin semuanya. Dan kalau kita merujuk ke Balikpapan, kita tidak menggunakan ambulan, tapi kita menggunakan via udara, yaitu biasanya dulunya kita masih menggunakan chopper, yaitu helikopter, tapi sekarang kita menggunakan heavy lift, seperti pesawat kecil. Oke, next. Oke, menjadi seorang senior nurse di International SOS. Oke, sekarang saya sebagai senior nurse. Jadi di klinik itu tidak ada istilahnya head nurse. Jadi tidak ada istilahnya kepala ruang. Jadi ada head nurse, kemudian senior nurse, kemudian ada perawat. Nah, apa sih tugas dari seorang senior nurse? Kadang teman-teman sering menyebut saya kalau nggak supervisor, ya incas. Kadang sering itu sebutannya mereka. Nah, tugasnya sendiri adalah ketika seorang head nurse tidak ada di lokasi di site itu semua tugasnya adalah saya yang memegang. Jadi seperti mensupervisi teman-teman. Dan kalau seandainya ada pun, saya tetap tugasnya adalah mensupervisi teman-teman, khususnya di emergensi. Dan saya pun juga yang kadang sering membuat keputusan siapa yang harus berangkat, berapa jumlah bantuan yang harus kita siapkan. Jadi itu benar-benar tugas seorang senior nurse. Dan tugas senior nurse adalah ketika juga melakukan medivac, melalui udara, disitulah senior nurse juga yang akan melakukan komunikasi kepada kapten. Kita akan share kepada kapten bahwa yang kita rujuk adalah pasien dengan keadaan seperti ini. Jadi kita sebelumnya meminta persetujuan dari keluarga atau pasien bahwa segala info medis akan kita sampaikan juga ke kapten dari kapten pilot heavy lift, karena kapten pilot heavy lift harus tahu keadaan medis seorang pasien yang dia bawa, karena di situ akan menentukan berapa ketinggian penerbangan yang boleh dilakukan, karena ada beberapa case di mana tidak boleh sembarang ketinggian, karena itu dulu pernah kejadian kami mengirimnya ke Balikpapan, dari Balikpapan mengirimnya ke Jogja, ternyata dari awalnya GCS 15 langsung menjadi GCS 3 karena tidak sesuai dengan ketinggiannya. Oke, next. Lanjut. Oke, apa sih yang didapatkan kalau dapat kerja di International SOS? Oke, alasan pertama yang saya temui dari teman-teman itu kebanyakan adalah pertama traveling gratis. Kenapa traveling gratis? Karena set ini berada di hampir di seluruh kepulauan Indonesia, dan kadang perawat-perawat itu akan dipindah-pindahkan. Bisa di site, bisa di Sumbawa, bisa ke Papua, bisa ke Sumatera, dan itu dibayarin gitu, tidak bayar sendiri. Jadi ibaratnya teman-teman tuh menganggapnya kayak traveling gratis, ya traveling sambil kerja. Terus ada beberapa pengalaman yang tidak bisa kita dapatkan di tempat yang lain. Contohnya mungkin di sini pertama kalinya kita melakukan evakuasi via chopper atau menggunakan seatboot, dan kalau di rumah sakit mungkin ya paling seringnya adalah menggunakan ambulan.
kemudian training standar internasional didapatkan secara gratis. Jadi kita juga punya training center di Jakarta di mana training-training ini sudah berstandar internasional. Seperti sebelum kita dikirim ke site, perawat itu wajib yang namanya mengikuti training ACLS, ITLS, dan tergantung dari beberapa pihak company-nya maunya persyaratannya dibekali training apa. Contohnya kalau seandainya kalian ditempatkan di offshore atau di tengah laut, itu setidaknya wajib harus mengikuti yang namanya Basic Sea Survival atau BSS, atau juga ada yang namanya Basic Offshore Safety Induction and Emergency Training. Dan kita juga ada beberapa pihak dari perusahaan itu ini harus dilengkapi dengan nursing flight gitu. Kemudian manfaat selanjutnya adalah kita melatih komunikasi menggunakan bahasa Inggris. Beberapa banyak pasien kita adalah pasien-pasien expert atau klien kita adalah kebanyakan expert. Contohnya di tempat saya itu sendiri, selain orang Indonesia, kebanyakan juga adalah klien-klien dari India. Dan kalau di perusahaan lain tuh banyak yang kliennya adalah mayoritas orang Cina. Kemudian kalau di Cepete atau klinik itu kebanyakan juga orang-orang luar seperti Jepang, Korea, ataupun Jerman, seperti itu. Nggak enaknya di international SOS, yang pertama adalah dipaksa belajar. Ini tergantung sih pendapat orang apakah dipaksa belajar itu hal yang enak atau yang tidak enak ya. Bersihinnya waktu Habis ya? habis ya. Agak sedikit ya. Jadi di sini kita benar-benar dipaksa belajar banget. Jadi benar-benar kita harus diupdate terus. Jadi hampir setiap berapa bulan sekali kita harus dikirimin soal-soal untuk mengerjakan kayak kembali kayak kuliah lah. Ada yang namanya e-learning, kita wajib mengerjakan. Terus kita juga masih ada yang namanya English course, jadi setiap balik kita belajar bahasa Inggris kembali. Terus kalau seandainya teman-teman sudah ditempatkan di onsite, itu sama aja bekerja. Jadi nggak ada istilahnya kita off atau standby, itu nggak ada. Jadi setiap kalau sudah di site, itu hitungannya udah kerja. Jadi harus siap dipanggil 24 jam. Ya. Next. Oke. Untuk bekerja sebelumnya, atau langsung aja how to apply ya? Langsung aja bagaimana sih cara meng-apply atau melamar di international SOS. Ini kebetulan yang saya tahu international SOS ini sekarang ini lagi buka lamaran karena dalam kasus pandemi ini beberapa banyak perusahaan yang belum tikar, malah kebalikan buat international SOS. Pandemi ini banyak proyek-proyek yang ingin kerjasama dengan international SOS. Nah, ini saya sudah share tentang bagaimana cara persyaratannya. Yang pasti yang diutamakan adalah mereka yang sudah memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun dan harus bersedia ditempatkan di berbagai seluruh Indonesia, dan juga ketika mempunyai kemampuan berbahasa asing seperti bahasa Inggris, Mandarin, dan Jepang itu merupakan nilai yang lebih. Dan manfaatnya bisa dapat gaji yang bisa dibaca sendirilah ya. Dan kita juga pasti akan dikasih bonus berupa training gratis, itu sih. Ya, mungkin demikian, waktunya udah habis. Ya, nanti kita ditanya jawab ya, Ners. Oke, terima kasih Ners Yeni, sangat menarik ya teman-teman. Bisa kerja, yang saya highlight nih, ada traveling gratisnya gitu di International SOS. Wow, gitu. Nanti buat teman-teman yang kepo, ini bisa nanti tanya di sesi tanya jawab. Oke. Selanjutnya kita lanjut di narasumber kita yang kedua, ada Nurse Kade Purnama. Kepada Nurse Kade, panitia CV, kita bacakan dulu, kita kenalan dulu lebih lanjut gitu. Oke, masih. Oke, kurikulum vitae dari Nurse Kade Purnama Dewi, tahun kelahiran 1991, pendidikan S1 Nurse FK UGM, peminatan Nurse ICU dan ICCU, terus angkatan masuk 2013, ini moto hidupnya, dalam hidup harus ikhlas, bersabar gitu, riwayat pendidikannya, scroll down. Nah, kayak gitu ya teman-teman, bisa dipantau di layar tancapnya masing-masing. Lalu gitu kita langsung ke Nurse Kade. Selamat pagi Nurse. Selamat pagi. Oke. Monggo untuk waktu dan tempatnya kami persilakan.
Slide-nya. Untuk panitia mungkin bisa di slideshow. Oke. Monggo, Kak Dev. Iya. Nah, Om Swastiastu, selamat pagi buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo gozaimasu. Ya, saya di sini Ayo. perkenalkan nama saya Kade Purnama Dewi. Sebelumnya saya bekerja di RS Ciputra Hospital. Setelah itu saya bekerja di Rumah Sakit Fatmawati. Dan setelah itu saya slide pertama dulu. Setelah itu saya bekerja di Sangenjaya Hospital Tokyo. Sangenjaya Hospital Tokyo ini adalah merupakan rumah sakit grup. Rumah sakit yang terdiri dari rumah sakit biasa yang biasanya kebanyakan itu pasiennya itu adalah palliative care, setelah itu rumah sakit rehabilitasi dan panti lansia. Ya, kita masuk aja ya. Perawat skala internasional, why not? Jepang. Kenapa saya pilih itu? Karena saya sekarang lagi di Jepang. Ya, slide kedua. Nah, di sini saya akan membahas kalau sesi sebelumnya Nurse Jenny pengalamannya sangat luar biasa. Kalau di sini saya adalah sebagai kandidat perawat, belum menjadi perawat. Nah, pasti di sini rekan-rekan sekalian ingin bertanya, ngapain sih di Jepang? Nah, saya akan jabarkan dari 4 ini, yaitu programnya apa, prosesnya bagaimana, pelatihannya seperti apa, dan keberangkatannya bagaimana. Yang pertama, next. Untuk programnya adalah, saya di sini itu mengikuti program IJPA, Indonesia Japan Economic Partnership Agreement. Nah, IJPA ini nih apa sih? Merupakan kerjasama Indonesia dan Jepang. Dan yang mewadahi itu adalah BNP 2 TKI. Di BNP 2 TKI ini ada yang namanya programnya G2G, Government to Government. Nah, kalian di sini ini ingin setelah lulus tuh ingin apa sih? Ingin ke Jepang? Boleh, bisa masuk program IJPA. IJPA ini adalah program yang sangat recommended menurut saya dari beberapa program yang ada. Kenapa? Yang pertama, saat kalian ingin menjadi kandidat nurse ataupun kandidat care worker, apa bedanya nurse dan care worker? Kalau nurse itu minimal pengalaman kerjanya adalah 2 tahun. Sedangkan untuk yang care worker, fresh graduate dipersilahkan, yang memiliki pengalaman kerja pun dipersilahkan. Terus, bagaimana nurse dan care worker? Nah, di sini nih, yang perlu kalian pikirkan adalah kalian ke Jepang ini mau jadi perawat atau mau menjadi care worker yang bekerja di panti lansia. Kalau untuk perawat itu biasanya peluangnya itu 1:9 untuk di batch ke-12 saya ini. Di mana perawat itu jumlahnya 38 orang, sedangkan untuk care worker itu yang diterima itu sekitar 300 kurang sedikit. Jadi bisa dibayangkan. Untuk salary-nya, ya untuk proses tahap di awal tahun itu semua sama. Setelah itu, untuk proses dari registrasi. Registrasi akan dilakukan pada bulan Februari sampai bulan Mei. Rentangnya cukup lama karena persyaratannya pun itu sangat banyak. Setelah itu, seleksi dari processing-nya itu tahapannya sungguh sangat banyak, itu terdiri dari psikotes, tes keperawatan, wawancara, tes kesehatan, tes matching 1 dan 2. Tes psikotes dan tes keperawatan untuk rekan-rekan sekalian, karena saya yakin kalian pasti belajar, pasti untuk itu menurut saya tahapnya sungguh sangat mudah. Dan yang kedua adalah tes wawancara. Tes wawancara ini hanya dilakukan di Jakarta saja. Dihadiri oleh berbagai rumah sakit untuk kandidat nurse-nya.
dan berbagai panti di Jepang untuk kandidat care worker-nya. Setelah itu, kalian akan lulus wawancara dan akan masuk ke tahap matching. Matching ini sangatlah menurut saya itu perlu kejelian, di mana kalian akan membaca semua CV dari reviewer dari rumah sakit. Baik itu untuk gaji, bonus tahunan, 2 kali, 3 kali, terserah yang kalian suka, seperti itu. Di sini itu kalian benar-benar, apakah kalian ingin masuk wilayah Jepang Hokkaido dengan suhu ekstrim minus 20 pada musim dingin, ataukah kalian ingin bekerja di Tokyo, dekat bermain dengan Disneyland, ataukah Osaka? Kalian ingin ke Universal Studio Osaka? Silahkan, monggo. Dipikirkan baik-baik. Matching ini untuk angkatan saya di batch 12 ini, sebelum itu IJPA sekarang udah batch ke-13 atau sudah 13 tahun bekerja dengan Jepang ya. Sangat worth it menurut saya untuk rekan-rekan sekalian untuk bergabung dalam ini. Di mana matching ini untuk tahap matching pertama itu ada 78 kandidat nurse. Di matching awal itu hanya lolos sekitar 30-an. Setelah itu di matching kedua itu lolos 5 orang sampai 6 orang. Jadi untuk sharing tahap akhir processing dari kandidat nurse itu adalah jumlahnya 38 orang. 15 orang itu terdiri dari cowok dan 18 orang itu terdiri dari cewek. Nah, pasti nanya nih, matching itu gimana sih? Matching itu benar-benar sangat, gimana ya, susah enggak, tapi deg-degan juga ya. Saat saya memilih rumah sakit pertama mungkin di daerah Tokyo, rumah sakit kedua mungkin di Hokkaido, rumah sakit ketiga mungkin saya pilih di Osaka, tapi saya matchingnya itu di Jepang, di Tokyo, karena kita sama-sama memilih sesuai dengan review dari rumah sakit memilih seperti memilih perawat yang seperti apa yang saya inginkan. Seperti itu. Ya, di next. Nah, untuk 3 nih pelatihan bahasa Jepang. Apa sih pelatihan bahasa Jepang? Pasti kalian bingung ya. Jadi setelah kalian lulus nih, aduh ikut pelatihan, berapa uang nih yang saya perlukan dalam sebulan ya untuk investasi saya, kehidupan sehari-hari, asrama, makan, dan segala macam. Pasti kalian berpikir kan, untuk rekan-rekan sekalian, menurut saya, don't worry. Jangan begitu diambil pusing. Karena 6 bulan pelatihan bahasa Jepang di Indonesia, untuk makan, asrama, dan kehidupan sehari-hari kalian ditanggung semua. Setiap bulan itu kalian akan diberikan uang, namanya uang saku ya. Uang saku itu, ya menurut saya sih bonafit ya, sekitar 3-4. Sangat recommended menurut saya. Dan setelah kalian mengikuti program ini dan berangkat ke Jepang, kalian itu semua akan melakukan pelatihan. Untuk kandidat nurse, semua pelatihannya itu akan dilakukan di Tokyo. Di Tokyo 6 bulan. Bayangkan, kalau kalian penempatannya di Osaka, main di Tokyo 6 bulan. Belajar bahasa Jepang 6 bulan. Kalian akan disediakan penginapan. Penginapannya seperti hotel bintang 2 di Indonesia. Setelah itu, karena saya dari Bali ya, jadinya saya lumayan tahu. Setelah itu, kalian akan diberi sip money buat kalian jalan-jalan setiap bulan itu. Ya, lebih besar dari Indonesia lah, untuk jalan-jalan, makan gitu. Tapi kalian di sini benar-benar difokuskan untuk belajar bahasa Jepang. Minimal kalian setelah keluar pelatihan 6 bulan dari Jepang, dari Osaka, Tokyo, dan Aichi, kalian bisa bahasa Jepang minimal level N3. Seperti itu. Nah, gimana nih? Susah nggak sih belajar bahasa Jepang? Kalau menurut saya ya, basic saya bahasanya nggak terlalu kuat. Menurut saya di awal processing itu sangat susah. Apalagi untuk rekan-rekan sekalian, kalau di UGM masih ada 3 slide apa ya? Bahasa Inggris, bahasa Jepang, sama IT kalau nggak salah ya. Ya itu mungkin bisa ditekuni ya. Seperti itu. Terus untuk keberangkatannya dari Jakarta itu sudah bisa dilihat, khusus untuk kandidat nurse saja yang berangkatnya ke Tokyo, 38 orang kalau angkatan saya. Terus untuk care worker-nya itu dia dibagi 2 batch.
Jadi ke Osaka separuh sama ke Aichi separuh. Tapi untuk yang Aichi, dari beberapa teman-teman saya bilang, itu tuh sangat pelosok, ya, sangat pelosok. Mungkin kalian kalau udah masuk dan ikut care worker, berdoalah setiap hari dan berharap supaya tidak dapat di Aichi untuk pelatihannya. Tapi, plus minus selalu ada, terutama untuk saya yang di Tokyo. Jalan-jalan setiap akhir minggu karena belajar dari Senin sampai hari Jumat. Dan sisanya saya mainan, jalan-jalan, makan, seperti itu dengan teman-teman. Setelah itu, next. Nah, ini nih. Mungkin kalian akan berpikir, itu apa sih? PPT-nya, slideshow-nya apa sih? Gitu. Aduh, apa sih? Kalau yang di UGM udah belajar bahasa Jepang, mungkin yang di bawah bisa kalau furigana. Di Jepang itu ada 3 ya. Furigana, katakana, hiragana. Katakana, hiragana, sama kanji. Nah, seperti itu. Kalau di atas itu tulisannya adalah Nihonde, Kangoshi ni Taritai desu. Artinya itu, di Jepang tuh saya pingin jadi perawat gitu loh. Terus yang di bawah tuh, surebai desu ka? Terus apa nih yang harus saya lakukan? Seperti itu. Nah, di sini udah. Setelah kalian masuk ke rumah sakit ini, kalian akan benar-benar termotivasi untuk belajar bahasa Jepang. Apalagi untuk kandidat perawat, karena setiap tahun akan dilakukan namanya ujian Kokashikeng atau ujian lisensi untuk perawat yang dari luar masuk ke Jepang. Dan yang hebatnya di sini adalah saat kalian lulus ujian kualifikasi perawat di sini, kalian itu dipakai seumur hidup. Mau kalian back Indonesia, habis itu kembali bekerja di Jepang tuh is okay. Nah, seperti itu. Itu adalah suatu keunggulan. Nggak usah perpanjang lagi sertifikatnya. Udah dipakai seumur hidup itu ya. Nanti kalian dapat sendiri seperti itu. Terus apa aja yang perlu dilakukan? Pertama, bahasa tentu. Belajar bahasa. Setelah itu, kalau untuk perawat sendiri itu belajarnya sangat banyak. Terutama di sini. Mungkin kalau kalian memang paham bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Terkadang bahasa serapa di Jepang juga ada seperti itu. Itu akan lebih mempermudah. Kalau di sini itu bahasanya itu bahasa kesehatannya sangat-sangat berbeda. Untuk pertama kali kalian belajar mungkin akan shock kalian. Kalau ada orang bilang shock hajar, ini shock untuk bahasa kesehatan sudah pasti. Seperti itu ya teman-teman. Nah, sekarang nanya nih. Jadi kandidat perawat di Jepang ngapain sih kerjanya? Kalau saya sih bersyukur ya, karena saya dapat rumah sakit di Tokyo. Habis itu berbeda dengan teman-teman saya yang lainnya. Kalau teman-teman saya yang lainnya mungkin bekerja dari jam 9 sampai jam setengah 6 sore. Tapi kalau saya bekerja itu dari jam 9 sampai jam 1 siang. Setelah itu, saya fokuskan ada namanya belajar untuk bahasa keperawatan, untuk ujian lisensi di sini, belajar untuk bahasa Jepangnya, ada sesi dengan sesi perawatnya, sesi dengan guru sensei atau sensei yang mengajar keperawatan di sini. Banyak hal yang saya dapat di sini. Saya tuh kerjanya di mana? Saya kerja itu di rumah sakit Sangenjaya. Nah, rumah sakit ini nih gimana sih? Rumah sakit ini adalah rumah sakit grup yang terdiri dari 2 lantai kalau di tempat saya ya. Lantai kanan, belahan kanan, dan kiri. Saya itu bekerja di, kebanyakan pasien saya itu pasien lansia yang sudah palliative care. Baik itu dia hemodialisa, baik itu dia penggunaan ventilator, baik dia itu sudah hemifalia, susah untuk bergerak ya maksudnya. Seperti itu, saya biasanya bekerja di lantai 7 dan 8. Apa sih pekerjaan saya yang belum memiliki lisensi Jepang? Pekerjaan saya adalah biasanya itu adalah personal hygiene, deficit self-care, sama oral hygiene itu udah termasuk ya. Tapi hal yang pertama yang di sini saya lakukan itu yang membuat saya deg-degan gitu ya, itu adalah opuro. Mungkin di Indonesia tuh nggak ada opuro. Ngapain sih opuro sama pasien? Jadi pasiennya itu, baik pasien dengan nasal kanul, pasien dengan mungkin dia menggunakan sungkup nasal biasa seperti itu,
dia itu akan dimandikan dan dipindah dari ruang perawatan ke ruang untuk mandi. Di sana itu akan dimandi shower, semua dimandi serta badannya. Habis itu baik dia krim, cuci muka, semua dilakukan. Tapi untuk yang pemakaian ventilator akan tetap dilakukan pembersihan badan di tempat itu. Seperti itu. Dengan waslab ya masih sama untuk Indonesia. Cuma bedanya opuro saja. Setelah itu mungkin karena saya bekerja di sini, menurut saya mungkin teman-teman nanti bakalan ada pertanyaan, salary-nya berapa? Nah, boleh ditanyakan sama saya, salary-nya berapa sih Kak? Kok Kakak lebih milih jadi kandidat nurse bukan kandidat care worker? Gimana? Dan untuk jenjangnya kandidat nurse itu 3 tahun di Jepang, dan setiap tahun mengikuti ujian untuk ujian lisensinya, sedangkan care worker itu adalah 4 tahun zuto terus-menerus, setelah itu mereka ujian sekali. Seperti itu. Nanti kalian bisa tanyakan kepada saya, dan saran untuk kalian semua, rekan-rekan sekalian, teman-teman, adik-adik semua, dimanapun kita bekerja, ini pasti dialami semua. Sebelum kita lulus, sebelum kita baca sumpah, pasti kita ditanya oleh dosen-dosen kita. Ya, kalian ini setelah lulus dari PSK UGM, kalian mau kemana? Mau jadi apa? Itu yang saya ingat dari dulu. Dulu itu ada 3 pilihan, klinisi, entrepreneur, atau pendidik. Dari dulu saya selalu memilih menjadi seorang klinisi. Mungkin teman-teman dekat saya juga tahu saya memilih menjadi seorang klinisi. Klinisi itu menurut saya, selain dia hebat, dia bertanggung jawab, mungkin gimana ya, bekerja dengan setulus hati, seperti itu. Jadi dimanapun, apapun pilihannya kita harus tetap belajar. Karena belajar itu sangat penting, penting untuk pasien kita saat kita melakukan perawatan, baik pun untuk keluarga kita, melindungi mereka, dan untuk diri kita sendiri. Nah, satu kata buat kalian semua, Shippei wa Seika no moto. Kegagalan adalah sukses yang tertunda. Terima kasih untuk waktunya. Kalau kita lihat slide-nya ada pertanyaan. Semoga arimasu ka. Dan terima kasih arigatou gozaimasu. Arigato, Nurse Kade. Untuk pertanyaannya nanti kita buka di sesi yang bersamaan ya, Kak. Ya, terima kasih. Setelah kita dibawa ke Jepang nih teman-teman, selanjutnya kita mau pergi ke US. Selamat pagi, Nurse Martina. Halo, selamat pagi. Pagi, oke. Udah bergabung, mungkin panitia bisa menampilkan CV-nya Nurse Martina. Kalau di US sekarang jam berapa, Kak? Di Boston sekarang jam 10 malam. Wah, selamat malam kalau gitu. Iya, selamat malam dari Boston. Oke, Nurse Martina Octaviani, Bachelor of Science in Nursing di UGM. Terus ini ada professional experience-nya sebagai medical assistant, sebagai teaching assistant, sebagai special education para profesional, dan registered nurse. Oke, kepada Nurse Martina, waktu dan tempat kami berikan. Oke, terima kasih. Selamat pagi buat teman-teman semua. Sebenarnya selamat malam dari Boston. Boleh minta tolong buat di share screen-nya? Terima kasih. Alright. Oke. Bisa tolong di slideshow? Terima kasih. Oke, sedikit tentang saya. Saya kuliah di S1 Keperawatan UGM. Saya masuk tahun 2019, lulus 2014. Setelah itu saya pendidikan profesi di UGM. Habis itu saya bekerja di Rumah Sakit Boromius di Bandung selama kurang dari setahun, kurang sedikit. Habis itu kenapa saya kerjanya bentar di Bandung, karena saya harus pindah ke Amerika karena satu hal dan yang lain. Habis itu, jadi saya
kerja sebagai special education professional. Jadi pekerjaan itu adalah untuk membantu murid-murid. Waktu itu aku kerja di SMP di Vermont, USA. Bantu murid-murid dengan learning disabilities and mental health issues. Saya bantu mereka biar mereka bisa berteman dengan teman-temannya, kemudian membantu dalam proses pembelajaran di kelas. Setelah itu saya pindah ke Boston. Saya menjadi teaching assistant di salah satu sekolah swasta di Boston. Kemudian tahun depannya saya dapat pekerjaan sebagai medical assistant di Boston, Massachusetts. Sampai sekarang saya masih menjadi medical assistant. Nah, medical assistant itu berbeda dengan perawat. Nanti saya jelasin lagi. Oke, let's go to next slide, please. Makasih. Oke, apa itu medical assistant? Medical assistant itu, oh ya, saya ini kerja di perusahaan yang namanya Harvard Vanguard Medical Associates. Itu bukan rumah sakit, tapi adalah outpatient clinic. Jadi kayak klinik rawat jalan gitu, dan saya bekerja di internal medicine. Jadi di bagian primary care. Jadi ada dokter-dokter utama, dan itu dokter masalah umum, bukan yang specialty kayak OBGYN atau kardiologi atau dan sebagainya. Nah, tugas medical assistant itu dibagi menjadi dua yang besar, yaitu tugas klinikal dan tugas administratif. Tugas klinikal itu sama seperti rawat jalan di Indonesia. Jadi, rooming patients. Rooming patients itu adalah ketika pasien itu datang, mereka datang sesuai dengan jam appointment-nya mereka. Kita panggil pasiennya, terus habis itu kita ngecek berat badan, tinggi badan, kemudian tanda-tanda vitalnya, dan juga kita menyiapkan ruangannya itu sesuai dengan chief complaint atau mengapa dia datang ke klinik itu. Contohnya pasien datang dengan urinary tract infection. Jadi kita rooming patient itu, kita udah meminta pasien untuk to collect samples, urine samples, biar kita bisa melakukan tes urin untuk melihat apakah dia ini ada leukositnya di urin atau tidak, atau dan sebagainya. Atau umpamanya pasien dengan back pain, kita minta dia untuk ganti ke baju khusus, di mana nanti dokternya bisa mengecek tulang punggungnya dan sistem sarafnya seperti itu. Terus selain itu adalah melakukan test from the clinician. Jadi setelah pasien itu dicek oleh dokternya, kadang-kadang si dokternya ini perlu melakukan pemeriksaan lebih lanjut, seperti ear irrigation contohnya. Jadi kalau pasien punya earwax itu, terus kita melakukan ear irrigation, atau melakukan point of care testing. Contohnya adalah EKG, terus peak flow, spirometri untuk mengecek fungsi dari paru-parunya dan pernapasannya, kemudian tes gula darah, kemudian dan tes-tes yang lainnya, atau tes urine tadi, atau tes pregnancy test contohnya. Terus, nah selain tugas klinikal, kita juga mendapatkan tugas administratif. Jadi di konteks yang ini adalah, jadi di Amerika itu contohnya saya ini mempunyai satu primary doctor, atau di sini namanya adalah primary care physician. Nah, satu primary doctor itu dia bisa memiliki kayak 1.500-an atau 2.000 pasien. Nah, tugasnya dokter itu adalah dia selalu harus mengingatkan pasiennya. Contohnya pasien dengan diabetes, mereka akan selalu mengingatkan pasiennya itu,
oh kalian harus mengecek hemoglobin A1C setiap 3 bulan atau setiap 6 bulan. Nah, itu tugasnya medical assistant untuk patient outreach, atau kita nelpon pasiennya atau ngirim surat ke pasiennya. Hai, Mr. atau Mrs. bla bla bla, you are due for your hemoglobin A1C, atau kalau pasiennya memiliki kolesterol yang tinggi, kita mengingatkan untuk tes kolesterol, feel free to come to the lab at your earliest convenience, dan sebagainya. Terus adalah tugas paperwork. Nah, di sini itu primary care itu juga bisa dimintai tolong oleh pasien-pasien. Contohnya pasien ini kan menggunakan oksigen, contohnya di rumah, tapi mereka tidak mampu untuk membayar bills-nya mereka untuk bayar listrik atau gas contohnya. Mereka bisa minta tolong dokternya, dok tolong minta dituliskan surat untuk dikirimkan ke perusahaan listrik atau perusahaan gas, supaya tidak memutuskan jaringan listrik saya karena saya membutuhkannya untuk masalah medis saya. Nah, kita bisa menulis surat-surat request semacam itu, atau surat keterangan sehat, keterangan sakit, form ketika ada pegawai yang perlu kayak leave selama 2 minggu karena penyakitnya dan sebagainya. Terus advocate, ya kita membantu pasien untuk mendapatkan hak-hak yang mereka miliki. Contohnya pasien ini adalah disable, jadi kita bisa mengirim surat ke manajemen apartemennya biar pasangkan railing di bathroom for the patient safety and etc. Okay, next. Okay, ini adalah susunan hierarki di outpatient settings. Jadi yang pertama adalah providers atau clinicians. Jadi di Amerika ini yang bisa untuk melihat pasien dan memeriksa pasien itu nggak cuma dokter. Kalau di Indonesia kan cuma orang-orang yang lulusan pendidikan dokter aja yang boleh membuka praktik dan ngecek pasien. Nah, di sini itu ada MD atau medical doctor, itu seperti dokter di Indonesia. Kemudian ada NP atau nurse practitioner, dan juga ada PA, physician assistant. Mereka semua bisa menjadi primary care. Bedanya adalah lama mereka sekolah. Kalau MD itu bisa sampai 6 sampai 8 tahun buat sekolah. Nurse practitioner harus sekolah selama 2 tahun. Physician assistant juga 2 tahun. Kemudian biasanya MD itu adalah juga mengampu sebagai supervisor dari NP dan PA itu juga. Nah, di bawah itu ada registered nurse. Di bawah registered nurse ada medical assistant dan medical secretary. Nah, sebenarnya flow untuk di outpatient di sini, di Amerika itu sangat berbeda dengan yang di Indonesia. Jadi, flow-nya seperti ini contohnya. Pasien itu telepon, terus habis itu diterima oleh medical secretary. Contohnya pasien telepon, kemudian menyatakan ada keluhan-keluhan apa. Nah, si medical secretary ini dia udah punya list, ada kayak mini triage gitu. Jadi kalau ada yang triage merah, kuning, hijau, yang merah itu apa-apa aja. Kayaknya contohnya kalau yang merah itu seperti active chest pain, tanda-tanda stroke, active bleeding, kayak gitu. Terus kalau yang yellow itu kayaknya semacam kayak UTI, urinary tract infection, kayak gitu. Terus kalau yang green atau hijau itu kayak skin check, apakah ada cancer kulit atau enggak, terus atau STD screen. Nah, kemudian si medical secretary-nya itu kalau semuanya triasenya itu merah, dia bisa langsung mentransfer call-nya itu ke registered nurse. Nah, di Amerika ini kalau di outpatient setting, registered nurse ini tugasnya adalah untuk mentriase by call. Jadi,
call-nya akan diterima oleh registered nurse. Kemudian mereka tanya-tanya lebih lanjut, apakah kamu chest pain-nya sekarang, di mana, kayak gitu. Terus dari kapan, dan sebagainya. Mereka bisa meminta pasien untuk datang ke IGD. Terus kalau mereka menyuruh pasien untuk datang ke IGD, mereka akan menulis expect note untuk dikirim ke rumah sakit yang di mana pasiennya itu akan pergi. Jadinya ketika pasien itu pergi, si pasiennya nggak usah ditanya-tanyain oleh IGD-nya, oh kenapa Pak, sakitnya di mana, bla bla bla, karena sudah ditriase oleh perawat di kliniknya kami. Terus kalau nggak perlu ke IGD, bisa dibuatkan appointment buat dicek oleh dokter di sini. Jadi di sini nggak boleh, boleh sih walk in, tapi kalau kalian walk in, oh aku sakit nih mau ke klinik, tapi nggak bikin janjian dulu, kalian bisa ditolak karena jadwal dokternya udah penuh gitu. Jadi memang harus telepon dulu, kalian harus ditanyain, kalian kenapa perlu ketemu dokternya kayak gitu, terus baru dibikinin janjian. Contohnya, oh saya mau datang hari ini jam 1 siang kayak gitu, dan kalian harus tepat waktu. Kalau seumpamanya kalian 15 menit telat gitu aja, kita punya hak untuk reschedule atau ganti hari atau ganti waktu kayak gitu. Karena istilahnya you have to be respectful with the clinician's time kayak gitu. Terus, nah selain untuk triase, tugas register di outpatient setting itu adalah patient intervention atau melakukan tugas yang didelegasikan oleh dokter, seperti contohnya ngasih injeksi, kemudian ngasih infus, ngasih obat nyeri, imunisasi, tes PPD read, unabut, wound care, dan sebagainya, kayak gitu. Terus, oke, next. Oke, kalau aku sendiri, aku masih belum menjadi perawat, karena untuk menjadi perawat sendiri, kalau di Amerika, sebenarnya prosesnya agak panjang gitu. Jadi harus disetarakan dulu pendidikan keperawatannya. Nah, saya cuma bisa membicarakan tentang Massachusetts, karena saya tinggal di Massachusetts sekarang, sedangkan kalau di negara bagian lain, mereka punya kebijakan sendiri-sendiri. Nah, kalau di Massachusetts, kita tuh harus menggunakan dari komite yang dinamakan CGFNS, Committee Graduates Foreign Nursing School. Nah, dia tugasnya adalah untuk melihat apakah kita ini sekolahnya legitimate atau enggak, kemudian apakah kelas-kelas yang kita ambil waktu kita kuliah di S1 itu mencukupi atau tidak. Kalau seumpamanya mereka berpikir kalau kelas-kelas kita yang kita udah ikuti di S1 itu belum mencukupi, mereka bisa nyuruh kita untuk ngambil kelas juga di kayak kelas tambahan di sini. Kalau di sini itu kan kita bisa daftar di universitas cuma ngambil satu kelas. Contohnya, kamu kurang belajar biochemistry, berarti aku perlu ngambil itu biochemistry doang, dan aku bisa milih sekolah mana yang aku mau belajar di mana. Nah, CGFNS itu ada ngasih kita 3 formulir untuk yang diisi oleh kita sendiri atau pendaftar, kemudian MTKI atau yang mengeluarkan STR, kemudian dari kampus di mana kamu lulus itu. Ketika kamu itu membuka apply ke CGFNS, dia ngasih rentang waktu 1 tahun untuk menyelesaikan semuanya. Walaupun setelah kampus kita itu ngirim balik formulirnya ke CGFNS, kalau sekolah kita belum terdaftar di sistemnya mereka bisa bilang, oh, we don't have your school in our file, so we need to verify your school. Jadi mereka bisa mengirim surat ke kampusnya kita untuk corresponding buat melihat apakah sekolah kita ini legitimate atau dibuat-buat kayak gitu. Nah,
Setelah lulus dari CGFNS ini, kita harus ngambil TOEFL test atau IELTS juga bisa. Terus mereka punya standarnya untuk bisa menjalankan ke babak yang selanjutnya. Mereka ada standarnya gitu, cuma aku lupa angka-angkanya berapa. Terus setelah lulus semuanya, setelah kamu mendapatkan tes TOEFL dengan angka yang perlu didapatkan atau IELTS, kemudian kalian udah lulus CGFNS dan ya kita bisa maju ke nursing board-nya. Nah, dari nursing board-nya ini mereka akan lihat, oh ya, oke, lulus semuanya. Kalian siap untuk ngambil NCLEX test-nya ini. Nah, orang-orang di sini melihat NCLEX test itu adalah sesuatu yang it's a big deal, karena memang perlu dipersiapkan banget, dan bukan tidak umum, orang itu tidak lolos di NCLEX yang pertama. Jadi benar-benar harus yang belajar. Terus mereka juga punya banyak online classes untuk mempersiapkan dari NCLEX test ini, gitu. Oke, lanjut. Nah, enaknya kerja di Amerika itu adalah lingkungan kerjanya baik kalau menurut aku, profesional banget. Terus supervisornya itu supervisornya sangat-sangat profesional, dan teman-teman kerjanya juga ketika kita kurang di apa, mereka akan bilang secara nice, oh Martina kamu kurang ini, kayak gitu, oke, let me know if you need any help, kayak gitu, dan mereka sangat terbuka ketika kita membutuhkan bantuan. Tapi ketika kita juga melakukan hal yang baik, mereka juga ngasih pujian juga, kayak gitu, you did a great job, I appreciate your help, kayak gitu, atau kadang juga ada award kayak gitu untuk orang-orang employee yang baik. Terus kesempatan untuk belajar. Nah, kalau di Amerika ini bedanya dengan Indonesia adalah kita tuh bisa memiliki, ya ini nyambung sama yang poin selanjutnya, memiliki impian yang baru di usia lebih dari 25 tahun. Contohnya teman-teman kerjaku ini baru aja keterima di medical school, dokter, sekolah untuk menjadi dokter. Dan mereka tuh umurnya kayak 24, 25, 27 kayak gitu. Jadi kalau tadinya kan mindset aku, oh ya udah kamu harus tahu apa yang kamu mau lakukan di hidup kamu setelah waktu kamu SMA. Setelah kamu S1 ya udah kamu pekerjaannya melulu tentang S1 itu. Tapi kalau di sini enggak, contohnya kamu S1-nya di bagian apa? Oh, aku pengen mencoba jadi dokter, kayak gitu. Asalkan kalian bisa lolos di tes kedokterannya itu, ya kalian bisa menjadi dokter, kayak gitu. Terus Maaf, kesempatan... Kak Martina, Ya? waktunya tinggal 2 menit lagi. Oke, Iya. alright. Yes. Terus getting out from your circle can be fun. Maksudnya ya traveling, merantau jauh banget kayak gitu juga bisa menjadi hal yang sangat menyenangkan kalau menurut aku. Tantangannya bahasa language barrier ini bisa menjadi hal yang besar. Contohnya, terutama ketika kita bekerja di klinik ya, kadang aku merasa kayak, oh ini ngomong apa sih dia, kayak nggak ngerti kayak gitu. Tapi sekarang udah lebih baik sih. Kemudian budayanya juga sangat berbeda. Orang-orang di sini lebih blak-blakan ketika dia ngasih feedback kayak gitu. Kadang kita merasa sakit hati juga ketika dikasih tahu feedback. Terus kadang support karena orang-orang Indonesia di beberapa bagian Amerika itu kurang, jadi kayak ya kangen aja dengan Indonesia, dan tidak ada yang jual angkringan atau penjual gorengan, cilok, soto, dan sebagainya. Oke, next. Tips untuk teman-teman semua adalah perbanyak pengalaman melalui organisasi, volunteer, magang, baik yang internasional atau maupun yang lokal di Indonesia. Nah, itu bisa untuk boost your CV atau resume. Kemudian belajar bahasa asing itu penting untuk masa depan kalian. Terus personality dan attitude, ini supervisor aku yang bilang ke aku, karena aku udah dapat tugas untuk mewawancarai kandidat-kandidat. Mereka bilang, Martina, just seeing their personality, if they have good personality, it means that they are trainable. So, saya mengasih tahu tentang salah satu rahasia untuk
lolos untuk wawancara. Kemudian be kind to yourself. Ketika kalian gagal untuk melakukan sesuatu, don't be so hard on yourself, tapi move on dan berusaha lagi. Oke, next. Alright. Enaknya juga kita bisa traveling gitu. Saya foto di patung John Harvard yang legendaris itu dan traveling around Amerika. Oke, terima kasih. Thank you so much and best luck to you all. Terima kasih Nurse Martina. Menarik ya teman-teman, kita udah keliling di US, terus sudah keliling ke Jepang. Sekarang saatnya dibuka sesi pertanyaan yang pertama dulu ya mungkin untuk 3 penanya. Boleh ditujukan untuk Nurse Yeni, Nurse Kadek, ataupun Nurse Martina. Mungkin teman-teman yang mau bertanya bisa menunjukkan reaction emoticonnya atau boleh chat di kolom komentar. Untuk 3 pertanyaan dulu ya teman-teman. Oke, belum ada. Ini kalau bertanya nanti, kalau pertanyaan yang menarik ada vouchernya loh teman-teman. Voucher yang sangat menarik. Yang mungkin habis capek-capek dapat materi ini bisa langsung dimanfaatin nih vouchernya kayak gitu. Ini belum ada. Halo, selamat pagi Kak. Mohon maaf. Ya, selamat pagi. Mohon maaf, itu tadi di bagian peserta sepertinya sudah ada beberapa Oh yang iya ingin benar. Oh iya, terima kasih. Oke, yang pertama dari Kak Sifaul Husna, boleh diaktifkan untuk ini, di-unmute maksudnya. Oh ya, selamat pagi. Selamat pagi Kak Sifa. Saya Syifa dari PSIK UGM Angkatan 2016 ingin bertanya pada Nurse Kadek. Pertanyaan saya, tadi saya agak bingung, kan Nurse Kadek mengatakan bahwa Nurse Kadek itu adalah saat ini seorang kandidat nurse. Nah, nanti dari seorang kandidat nurse itu akan menjadi nurse atau seperti apa ya? Dan itu ada beberapa step dalam 3 tahun itu. Lalu untuk acuan dalam perawatan di rumah sakit yang Nurse Kadek sekarang ada itu pakai apa ya? Kan kalau di Indonesia ada Nandaniknok dan SDKI. Nah, kalau di Jepang sendiri memakai apa acuan perawatannya? Seperti itu. Dan oh ya, untuk kesulitan dalam implementasi menjadi perawat di sana itu apa aja sih? Seperti itu. Oke, terima kasih Kak Syifa. Untuk ini dijawab dulu ya mungkin teman-teman. Untuk Nurse Kadek, apakah tersambung? Ya. Ya, halo. Iya, ada pertanyaan ini Nurse dari Kak Syifa. Hai, ya. Terima kasih buat Siva, Angkatan 2016. Saya ingin menjawab pertanyaannya. Pertama, karena saya udah lolos lisensi Indonesia, itu syarat pertama untuk menjadi perawat di Jepang. Saya sekarang menjadi kandidat nurse. Setelah itu, jika saya lulus ujian Kokkashikeng atau ujian lisensi negara Jepang, saya akan menjadi perawat di Jepang. Seperti itu. Dan kesempatan selama 3 tahun saya peroleh itu 3 kali selama 3 tahun. Setiap tahun sekali. Setelah itu ada pertanyaan lagi, implementasi Indonesia sama Jepang. Gimana gitu, apa yang dipakai. Mungkin kalau di Indonesia udah jelas ya, Nandaniknok dan segala macam ya. Kalau di sini itu pakainya SOAK, tapi merujuknya itu mungkin acuannya berbeda, seperti itu. Kalau di sini saya belum belajar sampai di sana apa yang dipakai. Tapi kalau di Indonesia ada namanya GCS, di Indonesia dipakai. Kalau di sini dipakainya itu Japa Glaucom, beda lagi. Seperti itu. Perbedaannya sangat signifikan, makanya kita harus belajar untuk menempuh ujian lisensi agar kita bisa lolos Kokkashikeng di sini. Seperti itu. Bagaimana Kak Syifa? Apakah terjawab sudah? Iya, tadi sudah terjawab semua. Oh ya, yang kesulitan untuk mengimplementasikannya itu ada enggak ya? Atau ya?
Ya. Implementasi untuk ujian lisensi di sini atau apa ya? Itu dulu. Ya, baik yang ujian maupun saat merawat pasien di sana. Ya. Kalau di sini yang pertama untuk ujiannya. Ujian kokostik yang di sini itu semua tulisan di sini berupa tulisan kanji. Mungkin kalau saya untuk hiragana, katakana, kanji itu kanji yang basic maupun intermediate itu masih bisa dibaca, tapi untuk khusus untuk medis itu sangat berbeda. Mungkin kanjinya sama, tapi untuk pembacaan untuk kunyomi namanya sama unyomi itu berbeda. Seperti itu. Kita harus lebih membaca. Karena di sini semua textbook-nya itu hampir semua kanji. Seperti itu. Setelah itu untuk ke pasien. Karena masih kandidat perawat, jadi cuma kebutuhan defisit self-care. Cuma pembantuannya di sana, habis itu kebanyakan pasiennya itu udah pasien lansia, jadi komunikasinya itu pun sekedar aja, seperti itu. Di sini lebih mengutamakan itu adalah interest, kedekatan terhadap pasien. Habis itu kita harus lebih, gimana ya, ke pasien itu harus lebih lembut. Kalau dia merasa, aduh nggak bisa nih miring kanan kiri, maunya tunggu 30 menit, kita harus bilang, oh ya, saya 30 menit lagi akan kembali. Seperti itu. Kalau di sini tuh lebih seperti itu. Oke. Bagaimana? Terima kasih, Nurse Kade, untuk Kak Syifa. Oh iya, terima kasih Nurse Kadek, sangat menjawab jawabannya. Terima kasih, sukses selalu. Ya, sama-sama di Sipa. Oke, selanjutnya kita masih ada sesi yang pertama. Ini ada yang raise hand dari UGM Kak Listi. Untuk Kak Listi mungkin bisa di unmute suaranya. Ya, terima kasih buat kesempatannya bertanya. Pertanyaan saya juga buat Nurse Kadek. Tadi kan Maaf Kak Listi, suaranya putus-putus. Kebetulan sinyal saya agak ini ya, terganggu. Jadi mungkin kalau sudah disampaikan bisa dikonfirmasi aja. Yang pertama terkait, oke. Apakah sekarang udah jelas? Udah. Apakah udah jelas? Sudah. Boleh di unmute Kak Listi. Oke, karena mungkin terkendala sinyal, untuk Kak Listi mungkin boleh bisa di-chatkan dulu ya. Kita lompati dulu ke penanya yang ketiga, kayak gitu. Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Herliana Bakri. Monggo untuk Kak Herliana Bakri bisa di-unmute suaranya. Halo, Kak Herliana Bakri. Oke, belum bisa juga. Ini udah masuk pertanyaan dari Kak Listi untuk Nurse Kadek. Untuk sesi wawancara menggunakan bahasa apa? Terus yang kedua, apakah ada ketentuan boleh menikah? Mungkin monggo Nurse Kadek bisa dijawab terlebih dahulu. Iya. Terima kasih untuk pertanyaannya, Listi. Listi angkatan berapa ya? Ya, saya jawab aja ya. Untuk sesi wawancara kemarin, itu sesi wawancara saya pakainya itu hampir semua bahasa Inggris. Terus di sesi awal perkenalan saya pakai bahasa Jepang, dan sesi terakhir untuk kesimpulan, motivation sama culturing yang ingin saya pelajari di Jepang, saya makainya bahasa Jepang. Terus sebenarnya boleh pakai bahasa Indonesia karena belum ada ketentuan harus pakai bahasa apapun. Tapi lebih baik sedikit tips. Untuk kita mungkin nggak bisa bahasa Jepang atau nggak bisa bahasa Inggris, biasanya bahasa Indonesia,
tapi di awal pembukaan memperkenalkan diri kita itu sedikit aja pakai bahasa Jepang seperti itu. Terus terus apakah boleh menikah? Untuk kandidat nurse itu beberapa teman saya udah menikah beberapa tahun ada. Saat mau berangkat ke Jepang menikah ada. Mungkin sudah stay di Jepang setahun 2 tahun balik ke Indonesia untuk menikah juga. Seperti itu. Terus ini Jadi diperbolehkan. ada satu pertanyaan lagi, Kak. Kemudian apakah nanti ketika sudah diterima harus membayar atau mengembalikan uang saku dari organisasi? Oke. Jadi begini ya. Ini itu kan udah kerja sama IJPA ya. Jadi selama saya di sini itu kalau kita dari pelatihan berangkat ke Jepang terus kontraknya di-ship semua safety banget gitu ke kitanya, ya udah nggak ada pengembalian apapun seperti itu. Oke, bagaimana Kak Listi? Apakah terjawab? Mungkin sudah terjawab gitu ya, kita langsung. Oke, terima kasih Listi. Oke, terima kasih Nurse Kadek. Kita lanjutkan ke pertanyaan penanya yang ketiga kepada UGM Kak Fitri Yuliani. Kami persilahkan. Ya, terima kasih Kak. Selamat pagi. Mohon maaf izin bertanya untuk Kak Yeni ya yang pertama. Ya, International SOS Nurse Yeni, monggo. Yes, di International SOS. Selamat pagi Kak Yeni. Saya ingin bertanya, ketika kita misalkan bekerja di International SOS, tentu kita akan bisa memilih, nggak bisa memilih di mana kita akan ditempatkan pada saat itu. Itu apakah ketika kita misalkan nih ditempatkan di Kalimantan di perusahaan tambang, apakah kita akan mengikuti jam kerja dari karyawan tersebut, yang mana kan biasanya kan 12 jam dalam sehari, seperti itu, kalau di sana. Nah, itu apakah kita juga mengikuti shift-shift seperti itu, atau seperti apa? Kemudian untuk bagi yang tinggal atau daerah asalnya bukan daerah di sana, katakanlah kita dari Sumatera misalkan, kita kerjanya di Kalimantan. Kemudian apakah kita akan disediakan seperti mes seperti para pekerja tambang tersebut juga, atau kita difasilitasi dari perusahaan untuk semacam rumah untuk dikontrakkan ke kita atau seperti apa, seperti itu. Gitu Kak. Kemudian yang terakhir untuk pengalaman kerja. Kalau tidak salah tadi saya mendengar bahwasanya pengalaman kerjanya selama 2 tahun minimal. Nah, semisal setelah kita S1, tentu ini kita kan sedang mengalami menjalani masa profesi seperti itu. Apakah masa profesi ini juga dihitung sebagai pengalaman kerja di klinik seperti itu, atau kita dihitungnya setelah kita lulus dari profesi, terus kita kerja dulu di luar selama 2 tahun seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Fitri Yuliani. Untuk Nurse Yeni, apakah sudah menerima pertanyaannya? Oke, halo Fitri. Halo. Ya Kak. Halo. Ya, Fitri yang pertama bisa diulangin lagi yang pertama pertanyaannya, mengikuti jam kerja ya? Iya Kak. Apakah juga 12 jam dalam sehari atau seperti apa? Dan itu ada off-nya nggak Kak? Misalkan kan kalau misalkan pekerja di sana itu kan berapa bulan kerja, berapa minggu cuti seperti itu. Apakah kita juga mengikuti shift-shift seperti itu? Oke. Jadi tergantung dari site-site-nya. Kita biasanya ada jam operasionalnya sendiri. Berarti bukan kita nggak ngikuti dari jam kerja dari company-nya kita atau custodian-nya kita. Jadi kalau di site saya sendiri itu kalau di medical center-nya, kalau untuk di Swarga Bara Medical Center kita emang beroperasi 24 jam, tapi ada dalam 3 shift. Shift pagi, shift siang, sama shift malam. Beda lagi untuk di Tanjung Bara Medical Center, kemudian di FAP-nya itu 2
2 shift, hanya shift pagi sama shift malam. Dan kita tidak mengikuti dari aturan dari company-nya, maksudnya company-nya 2 shift, kita juga ikutin 2 shift, enggak. Yang penting mereka mintanya adalah 24 jam itu harus beroperasi terus. Jadi ya itu tergantung dari kebijakan perusahaan, dari SOS di Jakartanya juga. Kemudian apakah di sana disediakan camp atau gimana? Itu disediakan. Jadi di sini tuh lumayan kalian bisa nabung, bener-bener free nabung, karena kalian tuh di sana itu dilengkapi yang namanya camp. Kemudian kalian dikasih makan 3 kali 3 kali dikasih makan. Kemudian kalian juga akan dikasih yang namanya transportasi untuk berangkat ke site atau dari Jakarta ke site gitu. Kemudian apalagi pertanyaannya pengalaman kerja 2 tahun. Jadi untuk profesi sendiri itu tidak dihitung. Jadi benar-benar pengalaman kerja yang kita dapatin di luar dari profesi. Jadi mereka emang minta yang benar-benar berpengalaman, karena emang para medik itu akan diterjunkan langsung ke site-site. Ada di mana site yang contohnya di FAP itu kamu hanya sendiri, tidak ada teman-teman yang lain. Jadi kamu harus benar-benar punya pengalaman setidaknya di rumah sakit itu 2 tahun. Kemudian kayaknya ada lagi pertanyaan yang terakhir. Udah cukup ya? Yang pertanyaan ketiga, apakah mendapatkan fasilitas seperti kos-kosan gitu Kak tadi? Sudah, udah saya jawab ya, itu dapat seperti kayak camp atau wisma, itu nanti pasti akan dapat. Oke. Bagaimana Kak Fitri? Ada yang kurang, Fitri? Iya Kak, yang terakhir tadi dari segi cutinya. Untuk segi cutinya. Jadi kalau untuk di site kami itu ada yang namanya rotating nurse, ada yang namanya permanent nurse. Saya termasuk yang permanent nurse. Nah, kalau rotating dia kerjanya adalah 9 minggu kerja, 2 minggu off atau cuti. Dan itu harus terjadwalkan kalau untuk yang rotating. Sedangkan untuk permanen dia 6 bulan kerja, 2 minggunya off. Dan itu pasti ada plus minusnya, baik penerimaannya ataupun dari segi cutinya. Kalau permanen itu lebih senang, alasannya itu karena dari segi gajinya dia akan jadi overtime, atau dia perhitungannya dari per jamnya hitungannya. Cuma emang akan lebih lama di site, karena hitungannya adalah 6 bulan dan 2 minggu. Setahu saya istilah permanen itu hanya ada di site KPC. Saya kurang tahu kalau di site-site lain. Terus di site KPC juga ada yang rotating 9 minggu dan off-nya 2 minggu. Nah, salary-nya itu adalah dia per daily. Jadi ketika tulisan itu nggak ada yang namanya istilah off kalau untuk rotating, jadi kerja, kemudian standby. Nah, standby inilah dia harus siap untuk dipanggil juga untuk kembali kerja. Makanya saya bilang on-site berarti sama dengan harus bekerja. Jadi nggak ada istilahnya harus off, jadi harus siap selalu terima panggilan. Tapi permanen pun juga sama. Ketika libur kemudian off, di hari off ini dia juga harus siap untuk dipanggil. Tetapi kelebihannya pada saat dipanggil dia akan menerima namanya overtime. Itu sih plus minusnya dari yang rotating sama yang permanen. Bagaimana dengan set lain? Set lain tuh ada yang istilahnya 4 minggu kerja, 4 minggu off. Jadi 1 bulan kerja, 1 bulan off, enak gitu. Dan biasanya 1 bulan off itu mereka akan dilimpahkan lagi ke site lain gitu. Karena, aduh mas, kalau off kan, kalau cuma rotating dan permanen itu akan terima hanya basic. Nah, mereka akan ditaruh di site mana lagi gitu. Beda lagi kalau seandainya penerimaannya adalah flat. Jadi kalau cuti ya akan tetap terima gajinya full gitu. Ada lagi? Oh iya Kak, satu lagi baru terfikirkan. Mungkin di-cut dulu ya Kak Fitri, karena untuk kita buka sesi untuk kesempatan yang lain. Begitu. Ya, Oke. Sama-sama, makasih untuk Nurse Yeni. Selanjutnya kita buka di sesi kedua. Untuk penanya boleh memunculkan reaction raise hand-nya. Ini udah masuk untuk Lutfi Ika Prabawati dari UGM. Monggo, boleh di-unmute suaranya. Halo. Maaf, Lutfi suaranya putus-putus.
Mungkin untuk Lutfi bisa di chat ya di pertanyaannya. Kita lompati dulu untuk penanya selanjutnya. Monggo teman-teman yang mau bertanya bisa memunculkan raise hand-nya. Karena ada 3 voucher menarik bagi teman-teman yang beruntung. Ini ada masuk dari Mia Purnama. Silahkan Kak Mia Purnama, bisa di-unmute suaranya. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi. Ya, di sini saya mau tanya, terutama untuk Kak Martina Oktaviani. Halo Kak Martina. Saya ingin bertanya, jadi kalau Kak Martina itu dari Indonesia itu memang sudah pindah dulu ke US begitu ya Kak? Jadi pindah dulu baru di sana kan ada pengalaman kerja dan lain-lain, kemudian ada kesempatan untuk mendaftar menjadi medical assistant begitu ya Kak. Nah kalau misalkan ada nggak sih Kak kesempatan yang itu tuh dari Indonesia langsung tes di sini, kemudian ada kesempatan untuk bekerja di sana tanpa harus ke sana dulu atau gimana ya Kak? Mungkin bisa diceritakan awal mulanya mendaftar itu bagaimana begitu Kak? Karena kan kakak kan dari Indonesia pindah dulu ke US dulu gitu nggak ya Kak? Apakah ada info terkait dengan kesempatan yang itu tesnya dari Indonesia dulu atau gimana Kak? Terima kasih Kak. Paham nggak? Alright, ya makasih banyak pertanyaannya. Ya benar, saya pindah dulu ke Amerika. Baru saya cari-cari kerja di sini. Kalau yang situasinya ketika kalian berada di Indonesia, setahu aku sebenarnya kayak Kementerian Tenaga Kerja kemudian bekerja sama dengan universitas-universitas di Indonesia itu mereka sedang masih kayak dalam perbincangan untuk memudahkan teman-teman yang di Indonesia untuk melakukan proses CGFNS-nya itu. Semoga aja dalam kayak beberapa tahun ke depan atau segera, semoga aja itu kayak jadi finalnya mereka bisa untuk memudahkan kalian untuk melakukan tes CGFNS itu dan untuk melamar pekerjaan di Amerika. Kalau kayak contohnya kasusnya Kadek tadi kan jelas ya ada G2G dan beberapa program-program lain. Tapi kalau ke Amerika sebenarnya saya nggak tahu secara pasti itu seperti apa. Dan ya memang karena situasi saya memang berbeda. Karena kalau kalian dari Indonesia ke Amerika dulu, kalian juga harus mendapatkan green card-nya itu. Dan green card itu biasanya didapatkan setelah kalian diterima kerja dari nanti perusahaan kalian itu bisa mengeluarkan green card di mana green card itu adalah izin tinggal untuk di Amerika itu. Tuh, menjawab atau tidak? Bagaimana Kak Mia? Ya, terima Sudah? kasih Kak. Oke, Sudah. Terima kasih. Terima kasih Kak Martina dan Kak Mia. Ini ada pertanyaan yang ditujukan buat Nurse Kadek dan Nurse Martina. Kira-kira motivasi apa yang menjadikan nurse ini berkarir di internasional gitu? Dari pertanyaan dari Lutfi dari PSIK angkatan 2019. Mungkin dari Nurse Kadek dulu mungkin mau menjawab. Motivasi ya. Aku dulu ya, Tin. Motivasi ya. Karena mungkin basic ya, kuliah di luar. Selalu saya berpikir adalah setelah 5 tahun saya kuliah di Jogja, saya akan kerja di mana? Terus saya memutuskan untuk kerja di Jakarta. Setelah 10 tahun saya keluar dari Bali, pilihan saya cuma 2 adalah keluar atau masih stay di Jakarta atau balik ke Bali. Jadi pilihan saya adalah saya mengambil program G2G Jepang. Sebenarnya teman-teman atau rekan-rekan sekalian itu, program G2G Jepang ini kan dari BNP 2 TKI. Sebenarnya sebelum itu juga ada yang Kemenkes ya, Qatar, untuk Qatar. Setelah G2G Jepang itu, kalau saya dengan sharing-sharing dengan angkatan itu, ada program juga yang ke Belanda.
itu kerjasama dari Kemenkes juga. Seperti itu. Untuk adik-adik sekalian. Banyak banget programnya. Terima kasih Nurse Kade. Untuk Kak Martina, motivasi apa yang menjadikan kakak mau berkarya di internasional? Ya, sebenarnya alasan saya pindah ke Amerika bukan karena untuk motivasi kerja, tapi sebenarnya motivasi utamanya bukan itu. Kalian bisa lihat di profile picture waktu Zoom saya atau di Gmail saya, mungkin itu menjawab. Tapi saya senangnya kalau kerja di luar negeri itu adalah terutama saya bekerja di Boston, Massachusetts ya. Di Boston, Massachusetts ini banyak universitas-universitas yang bagus. Contohnya adalah Harvard University atau Boston University, Boston College. Mereka punya banyak program-program yang bagus dan itu motivasi saya adalah semoga suatu saat nanti bisa lanjut sekolah di sana, Master of Public Health atau specialty atau S2 keperawatan. Jadi karena posisinya di sini, jadi lebih gampang untuk mendaftar, kemudian lebih menambah wawasan dan open-minded dan keluar dari comfort zone itu sendiri. Dan hidup di sini kalau menurut saya sih enak sih karena apa ya? I'm not gonna lie, but the money is pretty good. Uangnya lumayan enak sih di sini, jadi ya begitulah. Mungkin saya ada pertanyaan dari saya Kak buat kakak-kakaknya di sini. Kangen nggak sih Kak, ada rasa kayak kangen sama kampung halaman, sama masakan-masakan gitu? Siapa dulu nih yang jawab? Yaudah aku dulu ya. Oke. Kangen, pastilah ya. Terutama banget waktu sakit. Karena ya kita kayak punya comfort food gitu kan kalau sakit. Contohnya kalau sakit aku pengen dimasakin bubur kayak gitu. Tapi di sini kan nggak ada yang jual bubur dong. Jadi ya papa harus masak sendiri. Terus kalau kangen makanan ya harus masak sendiri kayak gitu. Dan kalau di Amerika sendiri cari bumbu-bumbu dapur yang bangsanya Laos dan teman-temannya gitu agak susah. Jadi ya masak sendiri. Terus kangen keluarga dan teman-teman juga. Terus kadang juga karena jauh banget, kayak kadang merasa lost dengan teman-teman. Contohnya kalau teman-teman nikah atau punya anak kayak gitu, kita nggak bisa jenguk, nggak bisa datang ke nikahan kayak gitu karena terlalu jauh. Oke, Kak Tina. Dari Kak Kade? Kalau saya sih ya, kan udah biasa merantau, tapi ini pertama kali benar stay di luar dengan jangka waktu yang cukup lama. Benar-benar kangen gitu. Biasanya kalau kerja di Jakarta 6 bulan sekali pasti saya pulang, seperti itu. Kalau ada apa-apa pasti saya pulang. Kalau di sini ya benar. Apalagi di Jepang ya, untuk yang mau ke Jepang, Togarashi, Lombok, cabe, sungguh sangat tidak pedas. Jadi bisa dibayangkan untuk pencinta masakan pedas ya, sangat rindu Indonesia. Dan untuk makan di sini ya bisa harga mie aja 10 kali lipat harga Indonesia. Seperti itu ya. Oke, baik. Jadi jangan sok culture ya di sini. Apalagi semua makanan dirupiahin, tolong. Tolong, dari sekarang mindset-nya dirubah ya. Martina juga pasti ngerti ya. Ada tips nih. Oke, terima kasih Nurse Kade dan Nurse Martina. Ini masih ada kesempatan lagi teman-teman buat teman-teman yang mau bertanya. Boleh raise hand. Memunculkan raise hand-nya. Karena ada 3 voucher menarik nih buat teman-teman yang beruntung nantinya. Oke. Ini Kak Mia Purnama masih ada pertanyaan lagi? Oke. Monggo dari teman-teman yang ingin bertanya, mumpung ada kakak-kakak yang udah senior ini bisa bertanya.
Mungkin saya hitung gitu ya, mungkin 5 mundur ke belakang, hitungan 5. Nanti kalau tidak ada kita tutup sesi kedua ini. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, jadi untuk sesi pertanyaan kita sudahkan. Mungkin untuk kakak-kakak di sini, untuk Nurse Yeni, Nurse Kade, ataupun Nurse Martina, closing statement dong buat memotivasi teman-teman yang sedang kuliah di preklinik maupun prekliniknya. Kayak gitu. Mungkin dari Nurse Yeni dulu ya. Oh, belum. Atau dari Nurse Kade atau Nurse Martina boleh dimulai dulu untuk closing statement-nya. Oh, udah, Dek. Apa, Kak? Oh, Mbak Kade dulu. Oke, silakan Kak Kade. Ya, buat rekan-rekan sekalian, buat adik-adik tingkat yang lagi kuliah, menempuh jenjang S1 maupun yang lagi profesi, gimana ya? Keluarlah dari zona nyaman kalian. Jangan pernah kalian berpikir setelah S1 itu, kalian itu monoton hanya kerja di Indonesia. Karena kita dari awal sudah belajar tentang jurnal luar negeri, pasti kalian akan termotivasi. Di luar negeri seperti apa, culture-nya seperti apa. Keluarlah dari zona nyaman itu. Dan jangan pernah berpikir keluar dari Indonesia, bekerja di luar negeri dengan gaji yang sangat besar. Apakah itu motivasi kalian? Apa keinginan dari diri kalian sendiri? Kalau saya jelas, ingin bekerja, ingin menambah ilmu saya, uang itu menurut saya akan mengikuti dengan seiringnya hati kita berbicara. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih, Nurse Kade. Selanjutnya, Nurse Martina. Oke, buat teman-teman semua yang masih kuliah S1 atau yang lagi clinical rotation, pesan saya adalah kuatkan mental kalian. Menurut pengalaman aku, dunia perkuliahan dengan dunia kerja itu beda banget. Di dunia perkuliahan itu lebih gampang untuk untuk mencapai goals kalian. Oh, aku pengen IPK 3,5 itu sebenarnya bisa. Maksudnya kemudian waktu kalian kerja itu tantangannya lebih banyak. Oh, ada coworker yang rese, ada supervisor yang kayak gimana kayak gitu. Jadi kuatkan mental dan speak up for yourself. Jadi kalau sebenarnya kalian merasa nggak nyaman di tempat itu dan sebenarnya itu adalah hak-hak kalian, jangan dipendem-pendem aja kemudian kalian ngomong di belakang. Belajarlah untuk mengadvokasi hak-hak kalian. Contohnya, oh pekerjaan ini terlalu banyak untuk aku, pekerjaan ini terlalu susah untuk aku, atau bilang ke supervisor kalian, saya perlu support di bagian ini, harusnya beliau kayak gini. Kemudian kalau terutama kalian kalau ingin bekerja di luar negeri, kalian harus open-minded. Kalian tidak bisa meminta dunia untuk menyesuaikan kalian. Contohnya kalian semuanya pergi ke Amerika atau ke Jepang, kalian ketika bulan puasa contohnya meminta orang untuk menghargai kalian yang sedang berpuasa, kalian nggak bisa kayak gitu kan, nggak bisa marah-marah, oh orang-orang makan ketika aku berpuasa, nggak bisa. Atau oh orang-orang ngomongnya jahat banget ya, cara the way they speak to me is rude. Mungkin itu adalah budaya mereka semua kayak gitu. Jadi open-minded, be flexible, be brave, dan kuatkan mental kalian. Gitu. Oke, terima kasih Nurse Martina. Untuk Nurse Yeni? Oke, kalau dari saya sih sebenarnya mungkin banyak yang memilih jurusan keperawatan ini mungkin dari emang sudah passion-nya, atau bahkan banyak yang memilih keperawatan ini ya karena ya cuma lolosnya di perawat, pinginnya di UGM tapi terserah deh mau jurusan apa. Dan intinya apapun itu bagaimana cara teman-teman masuk, intinya sudah masuk ke dunia perawat ini, saran saya sih sebaiknya cintai
profesi ini, berkomitmen lah, bersemangat lah. Alasan utama kita sudah terjun ke sini itu sudah bukan menjadi alasan kita lagi. Intinya kita harus berkomitmen terhadap profesi kita sekarang ini. Dan saran saya, adik-adik jangan ikut-ikutan karena lagi tren kerja di sini, ya udah ikutan tren di sini karena itu akan mempengaruhi nanti kita ke depannya mau jadi seperti apa. Itu saja. Oke, terima kasih Narsini. Kita sudah berakhir di sesi terakhir, teman-teman. Sudah penyampaian materi sudah, terus tanya jawab sudah, terus ini sudah closing statement. Mungkin dari saya, moderator, pamit undur diri juga. Terima kasih kepada narasumber yang telah meluangkan waktunya. Mungkin di Kak Martina ya khususnya malam-malam masih mau berbagi sharing gitu. Saya Krisna Prihandika mau pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan atau tepat. Itu datangnya dari saya. Selebihnya saya kembalikan ke MC. Monggo MC. Baik, terima kasih Krisna. Terima kasih juga untuk Nurse Yeni, Nurse Kadek, dan Nurse Martina. Luar biasa sekali tadi pemaparannya, banyak info dan istilah-istilah baru yang kita dapat. Pengalaman-pengalamannya juga sangat menarik. Terima kasih. Selamat melanjutkan harinya, semoga selalu diberi kesehatan. Dan Nurse Martina, selamat istirahat karena sudah malam. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Krisna selaku moderator. Baik, seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi bahwa ada 3 penanya terbaik yang akan mendapatkan door prize. Nah, pengumumannya biar spesial akan langsung disampaikan oleh pembicara-pembicara yang keren kita ya. Baik, silahkan Nurse Yeni, Nurse Kadek, atau Nurse Martina apabila ingin menyampaikan siapa pemenang yang mendapatkan door prize. Silakan dari yang jauh mungkin. Jangan dari yang jauh, silakan. Martina. Sudah ada bocorannya kok, Dek. Oke. Di mana? Bocorannya mana? Mungkin ini kali ya, bacain satu-satu. Saya bacain satu nama, nanti Kadek bacain satu nama, Yeni bacain satu lagi gitu. Nggak tahu aku. Di mana? Bocorannya di mana, Cik? Cik, bocorannya di mana? Ada di tim sharing alumni. Oh, hai. Grup ya. Oke. Oke, ya. Yang pertama, Fitri Yuliani. Selamat Fitri. Selamat untuk Kak Fitri. Fitri, selamat. Terima kasih. Terus yang kedua ada Lutfi Ika Prabawati. Selamat untuk Vivi. Dan yang ketiga ada Adik Kasih, Kak. Siva ya. Mohon maaf, yang ketiga siapa, Kak? Adik Siva. Oh, Adik Syifa, baik. Iya. Pertanyaannya sangat berbobot. Terima kasih ya. Ya, terima kasih kasih, Nurse Kakak. Kadek, dan Martina. Untuk pemenang door prize nanti dari panitia akan ada yang menghubungi lebih lanjut ya. Oh ya, sebelum lanjut lagi, dari salah satu yang menang, silahkan menyampaikan kesan pesannya dan mungkin ke depannya kira-kira gambarannya mau jadi nurse seperti apa. Silahkan dari salah satu pemenang door prize. Ya, mungkin saya, Syifa. Ya, boleh. Silahkan Mbak Syifa. Oh ya, saya mengapresiasi banget baik dari teman-teman panitia maupun dari pembicara. Semuanya keren-keren banget. Nah, saya kan sebagai mahasiswa 2016 yang lulus di tahun corona ini, maksudnya belum tahu apa aja yang harus saya lakukan selama besok saya nurse atau clinical rotation, apalagi kalau misalkan saya udah lulus, saya benar-benar nggak tahu mau kerja sebagai apa. Setidaknya 3 pembicara tadi memberikan saya insight yang lebih dan sangat berbobot gitu. Saya jadi ada pandangan, menambah wawasan dan pengetahuan, dan terima kasih sudah sharing pengalaman. Sukses selalu kakak-kakak. Terima kasih ya. Terima kasih, Siva.
Terima kasih Syifa, sukses selalu juga untuk Syifa. Baik, terima kasih Syifa. Oh ya, kami ingatkan kepada peserta untuk jangan lupa mengisi presensi ya, karena presensi ini ada hubungannya dengan sertifikat, yang mendapatkan sertifikat hanya minimal mengikuti 5 sesi. Link presensi sudah ada di chat Zoom maupun ada di grup WA. Maksimal pengisian sampai nanti malam pukul 23.59 WIB ya. Jadi dimohon segera mengisi presensi. Lalu setelah mengisi link presensi, teman-teman juga kami harapkan untuk mengisi form evaluasi untuk perbaikan ke depannya, perbaikan sesi-sesi ke depannya supaya menjadi lebih baik. Terima kasih. Oh ya, sebelum saya tutup, kita foto dulu untuk dokumentasi. Bisa dinyalakan kameranya, teman-teman, dan mbak-mbak semua. Aku mau ikut. Yuk, silahkan dinyalakan kameranya. Lama nih. Oh iya, turun aja nggak apa-apa, turun aja. Ya, kelihatan kan. Ini Ya. nggak kelihatan sih ini siapa? Aku di sini. 1, 2, 3. Lagi ya. Dihitungi, Tias. Sebentar ya. 1, 2, 3. Sudah, terima kasih teman-teman. Terima kasih. Baiklah, sampailah kita di penghujung acara. Dari kami mohon maaf apabila banyak salah kata maupun kekurangan. Sampai jumpa pada SOS berikutnya. Kami tunggu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.